selesai perlombaan. Ini salah seorang peserta namanya Restu Aditya Bagaskara sedang santai menunggu pengumuman juri sekarang. Dan pengantarnya itu ada mamanya, ada adiknya, ada G Indi, dan dari Kelurahan Padang Sambil. Begitu masuk di lobi, kita lihat resepsionis, ada juga patung yang berdiri megah sangat bagus di depannya. Kang patung ada gang ini menuju ruang-ruangan tempat berdiskusi, tempat berkreativitas anak-anak muda yang mau memanfaatkan gedung Malaya ini. Sangat mewah. Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita berada dalam keadaan sehat sehingga kita bersama-sama untuk mengikuti lomba pidato dalam rangkaian Bulan Bung Karno di Kota Denpasar. Dr. Anak Agung Putu Subiati Ningsih SIP MAP Selamat pagi. Yang saya hormati Dr. Ade Adilidya Yohana SK MHLI. Yang saya hormati Bapak Imade Widi Rahimisno SDMSI, serta yang tidak kalah pentingnya yang kami banggakan adalah seluruh peserta lomba pidato dalam rangkaian Bulan Bung Karno di Kota Denpasar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh pembawa acara. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia Beliaulah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang berbahagia. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati, Bapak Ibu undangan dan para peserta lomba pidato Bulan Bung Karno yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno, adapun pidato yang akan saya bawakan berjudul Kuatkan Nilai Kebangsaan dalam penerapan ajaran Trisakti Bung Karno demi Indonesia Maju. Hadirin yang berbahagia, di zaman modern seperti sekarang ini, nasionalisme seolah-olah dianggap tidak penting lagi, baik di kalangan kaum tua maupun kaum muda. Begitu pula di kalangan atas, bahkan rakyat sekalipun. Salah satu penyebab menipisnya rasa nasionalisme, terutama di kalangan kaum pemuda, adalah pengaruh globalisasi, modernisasi yang tak terbendung. Bahkan hampir tak ada alat lagi untuk menyaring pengaruh-pengaruh tersebut. Lantas, apa fakta nyata yang terjadi belakangan ini? Akibat terlalu mengagung-agungkan budaya bangsa lain, maka yang terjadi adalah kemerosotan nilai-nilai luhur Pancasila.
Mereka lebih antusias membicarakan hal-hal yang berbau kebohongan. Jikalaupun ada yang membawakan tentang nasionalisme, itu dianggap tidak gaul dan sok pintar. Saudara-saudaraku, kita semua tahu bahwa begitu banyak permasalahan yang dihadapi bangsa kita saat ini. Segala persoalan begitu menggebu hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seolah-olah masalah satu belum selesai, masalah baru hadir tanpa permisi. Mulai dari masalah kesejahteraan rakyat, kepedulian terhadap sesama yang kian menipis, keadilan, hingga isu SARA yang mengancam nasionalisme dan kesatuan bangsa. Demikian halnya masalah ekonomi yang mengharuskan para kaum pemuda mengangkat derajat keluarganya. Sehingga seakan-akan tak ada waktu lagi untuk memikirkan tentang nasionalisme. Tapi akankah kita begitu lemah dalam menghadapi masalah-masalah tersebut? Atau akankah kita semua rela hancur lebur hanya karena semua itu? Tidak, saudaraku, kita harus bangkit, Kita harus berjiwa besar dan tawakal dalam menghadapi semua itu. Tentu saja penguatan jati diri bangsa ini kemudian oleh Bung Karno melahirkan Trisakti sebagai fundamental dalam membangun karakter bangsa. Trisakti bersendikan pada 3 hal, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam kutipan pidato Bung Karno, saudara-saudaraku, izinkanlah saya membicarakan, memberitahukan pada tuan-tuan sekalian, apakah yang saya artikan dengan perkataan merdeka. Merdeka buat saya ialah kemerdekaan politik, yang tak lain dan tak bukan ialah satu jembatan emas, bahwa di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan, kita punya masyarakat. Tak bisa dipungkiri bahwa jalan untuk menuju berdaulat secara nyata harus ditempuh dengan jalan yang terjal. Salah satunya adalah tekanan politik baik dari dalam maupun luar negeri yang kian menghimpit. Namun demikian, ketika menjadi bangsa yang berdaulat, implikasinya adalah harga diri sebagai sebuah bangsa yang merdeka akan didapatkan. Saudara-saudaraku, kita harus bangga dan bersyukur telah diwariskan negeri yang merdeka, makmur dengan beragam budaya dan adat istiadat yang dijalinkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa mempertahankan kesatuan dan keutuhan bangsa kita adalah harga mati. Mari kita awali saja dengan hal-hal yang sederhana. Selalu menjadi contoh yang baik dan berada di garda terdepan. Kita sebagai generasi pemuda penerus bangsa harus memberi contoh yang baik, harus selalu bangga menggunakan produk dalam negeri. Tidak pernah puas menuntut ilmu, sehingga pada suatu saat nanti kita mampu mengembangkan industri tanah air tanpa campur tangan bangsa asing. Selain itu, selalulah berkaca, lihatlah apa yang dilakukan oleh pahlawan bangsa kita terdahulu. Dengan rasa nasionalisme, mereka rela mengorbankan jiwa dan raga mereka demi memperjuangkan bangsa kita. Mereka adalah contoh nyata betapa sebuah kecintaan terhadap negara mampu mengubah bambu runcing menjadi senjata dahsyat yang mengalahkan senjata canggih milik musuh. Kini, meski mereka tidak hadir di tengah-tengah kita, ayo kita kobarkan semangat para pahlawan dan sang proklamator Bung Karno.
Berikan aku 1000 orang tua, niscaya kan ku cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya kan ku goncangkan dunia. Saudara-saudaraku, ajaran Trisakti Bung Karno sesungguhnya sangat relevan dengan visi Kota Denpasar. Vasudewa Kutumbakam, kita semua saudara. Segala sesuatu harus dilakukan secara bersama-sama. Selunglung sebayang tagal, paras-paras. Sebab kita sejak zaman dahulu telah diwariskan konsep yang luar biasa, prinsip yang luar biasa, menyama Braya. Guna tercapainya Denpasar kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju, makmur, aman, jujur dan unggul. Saudara-saudaraku yang bahagia, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga ada hikmahnya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! 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 Ya, baiklah Bapak Ibu yang terhormat kepada para hadirin. Halo semuanya, baru saja selesai perlombaan pidato antar pemuda sekecamatan Denpasar. Nah sekarang saya naik di lantai 2 di lobi Gedung Dharma Alaya Negara kepunyaan pemerintah Kota Denpasar. Dari sini kita bisa melihat gedung ini berada di persimpangan Jalan Gatot Subroto dan Jalan di Lumintang. Ini jalan raya kita lihat dari atas. Gedung ini berada di sudut di sebelah barat jalan, di sebelah utara lapangan Lumintang. Nah, saudara, ini kembali kita lihat lobi di lantai 2. Sekarang kita akan turun tangga, tapi sebelumnya kita lihat dulu konstruksi dari gedung ini sangat mewah. Kita lihat plafonnya menggunakan papan yang dipelitur, bagus sekali. Sekarang kita turun tangga dan tiba di lantai 1 sekarang. Disinilah tempatnya para peserta lomba sedang menunggu. Sehabis lomba senam PKK, kemudian merangkai tumpeng, para peserta sekarang menunggu di sini, menunggu pengumuman pemenang. Nah, kita lihat salah seorang peserta lomba pidato ini adalah Komang Restu Adwitya Bagaskara Parata dari Denpasar. Nah, ini para juri sekarang sedang mengumumkan hasil lomba. Ketiga lomba dibacakan oleh yang pertama adalah Ketua Dewan Juri Lomba Pidato Hari Bung Karno. Materi yang memiliki ketepatan dengan tema, intonasi pembacaan, mimik dan penghayatan, kelancaran dalam penyampaian, semua itu terpenuhi oleh peserta. Namun tentu harus memilih juara dan ada yang terbaik di antara yang sudah baik. Nah, di sini saya laporkan salah satu dari lomba yang diadakan ini adalah hasil lomba pidato Hari Bung Karno, di mana di sini telah dipanggil untuk menandatangani administrasi hadiah yang akan diterima. Ini adalah juara 1, 2, 3 dari Denpasar Timur, Denpasar Selatan, Denpasar Barat. Itu berurut dari juara 2, juara 1, dan juara 3. Ini selengkapnya nama-nama pemenang. Baik Bapak Ibu semuanya, sampai di sini laporan kami tentang perlombaan Hari Bung Karno di Kota Denpasar.
Nanti malam akan diserahkan piala oleh Bapak Wali Kota Denpasar sekaligus merayakan hari jadi Hari Bung Karno di tahun ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.